Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kalian yang udah biasa nongkrong di sini. Salam kenal untuk kalian semua yang baru hadir di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun misalnya ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan, selalu doaku agar kalian diberikan eh, kelancaran, kemudahan, kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik untuk kamu. Uh, buat kalian yang belum tahu, ini adalah pembacaan tarot yang aku bikin seminggu sekali. Aku naikinnya biasanya hari Sabtu ya. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai karena aku sambil minum kopi di sini, sambil baca tarot di hari Sabtu. Um, dan ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Jadi ini bukan personal reading. Kadang-kadang ada yang baper, jadi jangan dibaperin ya. Ini bisa sesuai dengan kamu, bisa resonate dengan kamu, bisa juga enggak. Dan kalau misalnya enggak sesuai atau tidak resonate, ini berarti bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh tetap tinggal di sini seperti teman-teman yang udah biasa nongkrong di sini, ataupun kalian bisa move on. Pokoknya jangan dipaksain lah ya. Kalau misalnya enggak suka, enggak nyaman, jangan dipaksain. Termasuk dengan cara tarot readernya membacakan dengan durasinya yang biasanya lama ataupun penempatan iklan. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam video ini yang membuat kalian tidak nyaman, silahkan move on ya. Ini kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Aku ngomong kamu itu adalah untuk memudahkan komunikasinya. Jadi silakan di-apply sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, ini udah aku shuffle. Oke, yuk kita mulai ya. Buka dulu kartunya. Five of Wands, Ten of Cups, Queen of Swords, dan Nine of Swords. Five of Wands, ini ada konflik. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah konflik di dalam diri kamu. Ada option dan kamu bingung gitu ya harus gimana, ataupun ada situasi dan kondisi yang bikin kamu harus mengambil satu tindakan gitu ya, atau keputusan atau sikap, tetapi mungkin ada hal lain yang kamu takutkan ataupun yang kamu khawatirkan akan terjadi, sehingga nih kayak tarik menarik gitu ya di dalam diri kamu. Tetapi ini juga bisa jadi adalah konflik di dalam hubungan kamu dengan orang lain. Ini bisa jadi antara kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan orang tua kamu, kamu dengan teman kamu dan lain sebagainya. Ini juga bisa mengenai hal-hal di dalam pekerjaan kamu, bisnis kamu, termasuk di dalam diri kamu ya. Ada satu konflik di mana kamu harus mengambil satu keputusan, dan ini juga mengenai seperti adanya competition. Dengan Five of Wands ini bisa jadi competition, ada disagreement, tetapi juga yang tadi aku bilang competition. Mungkin buat beberapa dari kamu harus merasa harus berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, mencapai apa yang kamu inginkan. Ten of Cups dalam keadaan terbalik. Di sini kalau yang aku lihat ada cita-cita dan impian ataupun harapan-harapan kamu yang mungkin ada kesulitan untuk mencapai hal tersebut. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu. Kamu ingin melakukan sesuatu. Kamu pengen buka bisnis ataupun kamu ingin melakukan pekerjaan, tetapi kamu ngelihat waduh kompetisinya banyak banget. Orang-orang yang harus kamu harus berkompetisi dengan banyak orang. Orang udah melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Dan ini membuat kamu merasa insecure kalau aku lihat di sini ya. Dengan adanya si Queen of Swords, kamu jadi nggak pasti dengan apa yang ingin kamu lakukan, kamu jadi ngerasa takut, jadi kamu punya satu hal yang bikin kamu tuh bimbang gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh ada hal yang bikin kamu
bimbang, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Kamu punya ketakutan-ketakutan dalam mengambil uh, tindakan yang seharusnya kamu lakukan karena kamu takut mungkin apa yang kamu cita-citakan dan kamu inginkan itu tidak terwujud. Tetapi di sini ada konflik. Dan di sini dengan adanya Nine of Swords, banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kamu yang bikin kamu juga nggak bisa berpikir dengan tenang. Banyak hal yang ada di dalam kepala kamu yang bercabang-cabang dan membuat kamu tuh jadi stres sendiri karena pikiran-pikiran kamu tuh jadi semrawut. Dan kita ya kadang-kadang dengan munculnya satu pikiran, ini kan berkembang. Dari masing-masing kembangan itu berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Makanya kadang-kadang jadi apa ya, jadi kemana-mana. Kadang-kadang kita memikirkan, menakutkan, mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada di situ, nggak ada di dalam situasi ini, tapi kita udah kemana-mana. Dikarenakan ya ketakutan, kekhawatiran kita. Karena kita punya satu ekspektasi di sini. Kita punya ekspektasi di sini yang pada saat ini mungkin kita ngelihat, aduh, gue bakal kehilangan hal yang gue harapin itu, gue bakal kehilangan hal yang gue cita-citain itu, gue bakal kehilangan hal yang gue impikan itu, gue bakal kehilangan hal yang gue harapkan itu. Ini adalah ekspektasi-ekspektasi hal yang kalian sudah angan-angankan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu hal ini belum, ataupun mungkin ini bisa jadi adalah bukan jalan kamu gitu loh. Nah makanya aku bilang kita juga harus peka-peka melihat sign-sign yang ditunjukkan oleh semesta ini. Apakah ini adalah jalan kamu, apakah ini bukan jalan kamu. Lihat sign-nya itu. Kita akan selalu punya bisa ngelihat kemampuan untuk bisa ngelihat itu sebenarnya. Cuman kalau kita udah punya ekspektasi yang terlalu tinggi, harapan yang terlalu tinggi, kita punya kecenderungan untuk memaksakan diri kita untuk tetap ada di satu jalan yang seharusnya bahkan udah kita tinggalin dari sebelum-sebelumnya karena di sana sudah banyak sekali sign-sign di mana kita ini tuh bukan jalan kamu loh. Ini bukan jalur kamu. Kamu tuh jalurnya di sana. Tapi karena kita cuman ngelihat jalur ini yang bisa works, yang bisa berfungsi buat hidup kita, untuk diri kita, kita punya kecenderungan untuk memaksakan diri kita ke sana dan gak ngedengerin bisikan yang keluar dari dalam hati kita, yang kita lihat juga di dalam keseharian dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa kita kayaknya udah gak bisa nih ngelakuin dengan cara ini. Kita udah nggak bisa nih melakukan hal ini. Kita udah nggak bisa nih melakukan dengan cara berpikir seperti ini. Kita udah nggak bisa nih berhubungan dengan orang ini. Kita nggak bisa nih untuk nurutin hal ini dan lain sebagainya. Cuman dikarenakan kita punya banyak kekhawatiran, ketidakpastian, eh, yang kita cuman fokusin, yang kita cuman liatin adalah ketidakmampuan. Akhirnya kita jadinya nggak ngambil-ngambil keputusan dan tindakan yang membuat kita untuk keluar dari si konflik ini, yang membuat kita punya keberanian untuk memprioritaskan yang terbaik untuk kita, sehingga kita kadang-kadang membiarkan diri kita untuk terjerat di dalam satu situasi dan kondisi yang berdasarkan ekspektasi kita, padahal itu kadang-kadang adalah semu. Gitu. Dan ini adalah hal-hal yang ya asumsi-asumsi, prasangka-prasangka, pikiran-pikiran yang sering kali akhirnya ini adalah yang menyabotase diri kita dari hal yang seharusnya kita lakuin. Yang seharusnya misalnya kita mulai ngelakuin dengan apapun yang kita punya
apapun yang kita mampu untuk menciptakan misalnya satu jalan buat kita menghasilkan uang. Misalnya, itu contoh. Tapi karena kita takut nanti orang udah ngelakuin dengan cara yang begini, begitu, yang lebih baik daripada kita, mereka lebih bagus daripada kita, mereka lebih punya ini, itu daripada kita, dan lain sebagainya. Jadi kita ngerasa kayak ngecilin diri kita, membuat kitanya nggak mampu, dan itulah yang membuat kita takut untuk mengambil satu tindakan, keputusan, ataupun langkah-langkah itu. Gue harus ngelakuin ini nih, tapi gue nggak punya ini. Ini termasuk konflik di dalam diri kita. Saat kita tahu apa yang seharusnya kita harus lakuin, tapi kita fokusnya itu adalah ke hal-hal yang membuat kita takut untuk ngelakuin itu. Contoh yang tadi, ngeliat keluar, ngeliat orang lain, ngebandingin diri kita. Kadang-kadang yang ngebandingin diri kita sendiri itu bukannya orang lain. Diri kita sendiri yang ngebandingin diri kita dengan orang lain. Mereka lebih bagus, mereka lebih cantik, mereka lebih pintar, mereka lebih skillful, mereka lebih kaya, dan lain sebagainya. Dan ini membuat kita kadang-kadang tidak melihat kelebihan-kelebihan, keunikan-keunikan, dan hal-hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa jadi kekuatan untuk diri kita di dalam hidup kita sendiri. Dan harapan dan keinginan itu tanpa usaha dan tanpa tindakan yang jelas, yang pasti, yang nyata, itu akan selalu jadi wacana, cuman rencana, cuman ide. Karena itu cuma jadi satu buah pikiran. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan dengan, walaupun bukan dengan satu langkah yang besar sekali, itu sudah menjadi udah jadi apa ya, kayak usaha-usaha ataupun cara-cara yang membuat kita mendekatkan diri sama hal yang kita pengen itu. Oke, klarifikasi. Seven of Pentacles, Nine of Cups, ya kan? Ini it's about dreams, it's about apa ya? Ini mengenai impian, cita-cita kamu, keinginan-keinginan kamu. Dan aku percaya semua orang pasti menginginkan hal yang baik untuk hidupnya, baik untuk dirinya, yang membuat dia senang, yang membuat dia sejahtera, yang membuat dia berlimpah berkat, dan lain sebagainya. The Moon, Ten of Wands, Seven of Pentacles ini dimana seseorang udah gak mau lagi memberikan apa yang mereka berikan, gitu ya, mereka usahakan, mereka lakukan, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi kamu, ini bisa jadi orang yang dealing dengan kamu, dimana ya ini terjadinya satu konflik. Kamu mungkin melihat situasi ini sudah terlalu banyak masalah, ada banyak ketidakharmonisan di sana, sehingga apa yang tadinya kamu harapkan dengan apa yang kamu berikan, kamu ngelihat ini kok nggak bertumbuh-tumbuh, ini kok nggak berkembang sesuai dengan apa yang gua harapkan, ya kan? Dengan harapan-harapan, kamu punya banyak harapan, kamu punya banyak keinginan, tetapi yang kamu lihat pada saat ini mungkin itu tidak ada dan tidak belum terwujud mungkin, ataupun tidak terwujud dengan cara yang sudah kalian lakukan. Bukan berarti end of the world kan, bukan berarti sudah
selesai gitu loh. Selama kalian masih hidup, selama kalian masih bernapas, kalian punya kesempatan untuk memilih cara lain, untuk memilih jalan lain, untuk memilih option lain, untuk membantu kalian mewujudkan si cita-cita, harapan, dan impian kamu itu. Dan di sini kalau aku lihat, kamu melihat kamu tadinya tuh ada di dalam situasi dan kondisi yang udah banyak membuat pertentangan. Pertentangan mungkin di dalam diri kamu. Kamu mungkin melakukan satu hal yang membuat kamu nggak sejahtera di situ. Sehingga kamu tuh setiap kali ngelakuin itu, ini tuh ada, aduh, gua harus ngelakuin ini, tapi gua nggak pengen. Nah, biasanya tinggal tunggu waktu kalau udah ada di situ. Udah mulai ngerasa, karena kadang-kadang ada orang yang tidak sadar ataupun belum sadar bahwa dia ada dalam satu situasi dan kondisi yang merugikan dia, ada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak baik untuk dia, tapi dia nggak sadar, dia hanya ya kayak autopilot, ngelakuin aja gitu loh. Sehari-hari hanya melakukan saja apa yang harus dia lakukan seperti robot. Kadang-kadang kita tanpa sengaja ataupun tanpa sadar kita ada dalam situasi itu ya melakukan hal itu aja karena ini sudah menjadi satu rutinitas. Ya nggak suka ya udah dijalanin, ya nggak suka ya udah dijalanin, nggak enak ya udah ditelan aja. Oke, sorry ya tadi keputus, aku sambung lagi. Iya, jadi kan ada orang yang ya udah karena sudah merasa nyaman walaupun ada di dalam satu situasi dan kondisi yang sebenarnya sudah tidak berdampak baik untuk dia, ya udah diterima aja dan dilakuinnya sebagai satu rutinitas. Karena apa? Dia bisa jadi melihat hal-hal yang dia takutin, hal-hal yang membuat dia khawatir, hal-hal yang bikin dia merasa tidak berdaya, tidak mampu, nggak kuat, dan lain sebagainya. Yang bikin dia tidak melakukan apa-apa. Yang bikin dia terima nasib. Yang bikin dia nggak bergerak. Yang bikin dia nggak bertindak. Yang bikin dia nggak mengambil keputusan. Karena ketakutan-ketakutan itu lebih dominan. Sehingga yang dilihat ya hal-hal itu yang menghambat dirinya untuk melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Ini semua hanya masuk ke dalam pikiran-pikiran dia aja. Gua pengen ini, gua pengen itu, tapi nanti dia lihat lagi ke belakang, dia lihat lagi ke depan, dia ya segala ketakutan itu mengurung dia untuk melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Sehingga dia ya sudah ada di dalam zona itu, dia tidak mau lepas, dia duduk aja di situ, berdiam saja di situ, dan ngelewatin aja. Nelen aja semua, walaupun gak enak, walaupun gak ini. Tetapi di saat orang sudah mulai sadar bahwa aku ini patut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, gua bisa menjadi lebih baik, gua bisa menjadi lebih happy, gua bisa menjadi lebih sejahtera. Saat dia mempunyai satu rasa optimis itu, dia tidak lagi membiarkan hal-hal yang ditakutkan, dikhawatirkan, yang membuat dia nggak berdaya dan lain sebagainya mengurung dia. Tapi dia melepaskan itu dan dia mulai fokus terhadap hal-hal yang bisa dia lakuin. Dia mulai fokus terhadap si solusi, dia mulai fokus terhadap jalan keluar, dia mulai fokus terhadap apa sih kemampuan-kemampuan gue yang gue bisa lakukan untuk memberikan hal yang terbaik buat gue, hal yang positif untuk gue, yang bisa bikin gue maju, yang bisa bikin gue lebih baik. Kalau kita ingin sesuatu yang terbaik untuk diri dan hidup kita dan orang-orang terkasih kita, kita akan mulai ngelihat possibilities, kita akan mulai ngelihat opportunity, kita akan mulai ngelihat celah-celah apa sih yang bisa kita pakai, yang bisa kita lakuin. Bahkan buat orang kadang-kadang yang nggak misalnya dia nggak punya modal, dia nggak punya apa ya
hal-hal yang mendukung dia, tapi dia mungkin tahu, oh gue punya skill ini, gue punya kemampuan ini. Dari hal yang kita punya pun bisa kita memulai sesuatu kalau kita mau. Ya nggak? Kalau kita mau, kita akan melihat segala kemungkinan untuk ngelakuin hal tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada tujuan kita, hal yang kita cita-citakan, hal yang kita impikan, hal yang kita dambakan dan kita ucapkan dalam setiap doa kita. Tapi kalau misalnya kita udah sebenarnya nggak mau, kita akan ngebiarin si ketakutan-ketakutan itu yang ambil kendali. Kita akan ngebiarin ketidakberdayaan kita yang ambil kendali. Kita akan ngebiarin ketidakmampuan kita, apa yang kita nggak milikin, apa yang nggak kita, yang membuat kita tuh jadi takut untuk melangkah ataupun berbuat sesuatu, berusaha sesuatu yang membuat kita mendekatkan diri kepada si tujuan dan harapan serta cita-cita kita. Dan di saat orang sudah mulai sadar akan hal itu, yang pastinya akan ada si konflik ini, di mana dia melihat situasi dan kondisinya sekarang dan apa yang dia inginkan, sesuai atau enggak. Ini bisa membawa gue ke sana nggak dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini gue berada, dengan tujuan gue dan cita-cita gue. Ini membawa gue ke sana atau membuat gue makin jauh, atau membuat gue nggak kemana-mana, mendekat pun tidak. Dan saat orang tahu bahwa situasi dan kondisi gue saat ini tidak membuat gue mendekat kepada si cita-cita gue, membuat dia bahkan menjadi lebih jauh, gue harus melakukan sesuatu. Ya kan? Nah, ini bukan berarti dia nggak akan ada yang namanya keluar tuh. Tapi kan kamu nggak punya ini, tapi kan kamu nggak bisa ini, tapi kan kamu udah lama di sini, dan lain sebagainya. Tapi kan kamu pernah gagal di situ, tapi kan kamu pernah ini. Jangan mendefinisikan diri kamu saat ini dengan segala kegagalan, bahkan dengan diri kamu di masa yang lalu. Yang penting adalah apa yang ingin kamu lakukan untuk mengubah situasi kamu kepada jalan yang lebih baik, kepada situasi kondisi kamu yang lebih baik, kepada hasil yang lebih baik. Di dalam kehidupan kita, kita pasti akan ngelakuin kesalahan. Kita akan ngalamin kegagalan. Kita akan ngelakuin ataupun mengambil satu tindakan, banyak pilihan yang mungkin membawa kita ke dalam kesulitan ataupun membawa kita ke dalam kegagalan. Yang penting adalah saat kita menyadari itu, apa yang mau kita lakuin? Stay di situ ataukah kita mencari jalan keluar? Banyak orang banyak orang mengikat dirinya kepada satu situasi dan kondisi dengan menyalahkan keadaan, dengan menyalahkan orang lain, dengan menyalahkan segala macam. Tapi satu hal yang dia tidak mau salahkan adalah dirinya sendiri. Dengan dia tidak mengambil tindakan, dengan dia tidak mengambil langkah, dengan dia tidak mempunyai sikap. Kayak misalnya masa pandemi ini, ya, ini contoh. Siapa sih yang nggak terdampak, gitu kan? Semua orang terdampak, segala sesuatunya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang usahanya mandek, banyak orang juga mungkin di dalam hubungannya mengalami banyak cobaan dan lain sebagainya. Orang yang nggak kemana-mana adalah orang yang ya udahlah nungguin aja sampai pandemi ini selesai. Tapi ada orang-orang yang melewati juga pandemi ini, yang juga terkena akan dampaknya, yang juga mau melakukan apa yang dia mampu untuk bisa bikin dia tetap bisa maju, walaupun mungkin nggak melompat jauh, walaupun mungkin tidak berlari cepat gitu ya, tetapi apa yang gue punya untuk bisa bikin gue
tetap hidup, tetap maju, tetap bisa ngasih hal yang terbaik buat diri gue. Orang yang putus kerjaan, dia coba berusaha bikin bisnis baru, bikin usaha baru. Orang yang bikin dengan mungkin dia nggak punya hal yang mendukung, dia coba pakai skillnya. Dari itu, nah itu kadang-kadang bukan hanya dari hal-hal yang besar, tapi dari kemauan kita dan dari langkah-langkah kecil yang kita usaha lakukan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Lebih baik melakukan hal kecil daripada enggak sama sekali. Beda loh yang namanya 1 langkah dengan 0 langkah itu beda loh. Dari yang namanya kamu tidak melakukan apa-apa dan dibanding dengan kamu melakukan sesuatu. Contoh misalnya, gue pengen rumah gue nyaman, rumah gue bersih, rumah gue rapi dan lain sebagainya, itu contoh. Tapi gue nggak bisa ngebersihin rumah ini dalam sekejap. Kalau orang yang tadi nggak kemana-mana, ya udahlah gini aja. Tapi gue pengen. Tapi gue sekarang kondisinya lagi begini, gue nggak ada orang yang bantuin, gue nggak ada sapu, gue nggak ada apa dan sebagainya. Itu contoh. Dia ngelihatnya kan ke hal-hal yang nggak bisa dia lakuin untuk ngebersihin rumahnya. Tapi orang yang tadi aku bilang, gue pengen rumah gue lebih nyaman, lebih rapi dan lain sebagainya. Oke lah, hari ini gue cuma bisa ngebersihin 1 sudut. At least dia udah ngebersihin tuh 1 sudut. At least dia udah mulai memberitahukan kepada dirinya informasi bahwa gue bisa loh ngebersihin dan ngerapiin 1 sudut. Berarti besok kita bisa nyelesain sudut lain dan bagian-bagian lain. Dari sedikit-sedikit lama-lama itu akan membersihkan segala sesuatunya. Termasuk di dalam pikiran-pikiran kita, termasuk di dalam usaha kita, termasuk dalam pekerjaan kita, termasuk dalam hubungan kita, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau kamu udah ngelihat, gua nggak bisa, dia nggak bisa, ini nggak bisa, udah nggak bisa, nggak kemana-mana. Tapi coba ya kalau gua ini pelan-pelan kayak begini, coba ya kalau gue gunain ini, coba ya gue kalau lakuin ini. Itu kan dia mulai ngelihat jalan keluar, solusi, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia lakukan untuk membawa dirinya semakin dekat. Gitu loh, semakin dekat. Nah di sini, dengan adanya 9 of Swords dan 10 of Wands, kamu merasa ini kalau yang aku lihat adalah buat mereka yang sudah mengetahui, menyadari bahwa situasi dan kondisi yang mereka jalani dan mereka ada saat ini bertentangan dengan diri mereka, bahwa mereka merasa dua pengen sesuatu yang lebih baik, tetapi gua ada di dalam satu situasi yang tidak seperti itu, dan ini adalah hal yang membuat konflik dalam dirinya untuk menarik dia, untuk mendekatkan dia ke hal yang lebih baik ini. Dan ini udah terlalu banyak beban, dan gue udah gak kuat lagi ada di sini dengan segala beban itu, beban pikiran, beban perasaan, beban yang menyakiti fisik gue, beban yang bikin gue udah gak kuat lagi. Kalau kamu narik sesuatu dengan begitu banyak beban-beban, lama-lama kamu akan kehabisan tenaga, dan lama-lama kamu akan gak kuat, dan lama-lama kamu akan roboh. Satu-satunya cara adalah apa? Mengeluarkan beban-beban itu, membersihkan beban-beban itu, membersihkan sisi-sisi itu sehingga lebih rapi, ya kan? Dari masalah-masalah. Kalau kita punya masalah banyak, lama-lama kita overload, lama-lama kita burnout, lama-lama kita nggak bisa mikir, nggak bisa ngelakuin apa-apa, lama-lama kita kayak ketindih batu yang lebih besar daripada kita, yang kita udah nggak kuat. Jadi apa yang harus kita lakuin? Tetap ada di situ, terima ketindih
dan terbebani oleh segala rupa masalah itu, ataukah kita keluarkan beban-beban itu, kita keluarkan batu-batu itu, kita keluarkan si masalah-masalah itu satu demi satu, dibanding hanya memikirkannya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah kamu sedang berpikir bagaimana sih harus keluar dari situasi dan kondisi kamu. Satu yang aku lihat, tanyakan sama diri kamu, maukah kamu untuk keluar dari situasi dan kondisi ini dan melakukan apapun yang kamu bisa untuk keluar dari situasi dan kondisi ini. Dan saat kamu, iya gue mau, dengan segala resikonya, karena segala sesuatunya itu pasti punya resiko dan konsekuensi kok. Segala hal itu pasti punya konsekuensi kok. Pasti punya, ada sebab akibatnya. Gitu loh. Jadi kamu melakukan ini ya ini akan berdampak ini. Kamu tidak melakukan ini pun akan berdampak. Gitu loh. Tetap punya konsekuensi. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Dalam hidup ini, kita nggak akan lepas dari yang namanya masalah, kesulitan, beban hidup, dan keberatan-keberatan yang kita akan jalani gitu ya. Cuman kita harus bisa bijak dan berhikmat dalam memilih beban kita apa sih, battle kita apa sih, masalah kita apa sih. Kita harus bisa bijak untuk memilih battle ataupun pertarungan ataupun beban yang kita mau dealing itu apa. Kalau udah sesuatu yang emang udah gak bisa diapa-apain, yang kita udah usahain dan emang udah kita kasih nih all the best gitu ya buat si ini, tapi gak bisa juga, berarti kita harus melakukan cara lain. Berarti kita harus cari jalan lain. Tetap yang namanya tujuan cita-citaku, hidup sejahtera, hidup sehat, hidup maju, hidup mapan, hidup stabil, bahagia, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, tergantung dari orang. Mungkin kamu tidak bisa lewat jalan melalui utara, tapi kamu bisa belok dan tetap ke tujuan kamu. Mungkin pada saat ini jalan ataupun jalur yang kamu lalui ini tidak membawa kamu mendekat kepada tujuan dan cita-cita kamu. Tapi kalau kamu tetap mau mengarah ke sana, kamu mungkin bisa melihat jalan lain, celah lain yang bisa membawa kamu tetap kepada tujuan yang kamu cita-citakan. Tetap kepada tujuan untuk memberikan hal yang terbaik, lebih baik untuk diri kamu, untuk lebih baik kepada kehidupan kamu. Gitu. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Ya mulai melakukan langkah-langkah. Walaupun itu langkah-langkah yang mungkin cuma sederhana, langkah-langkah yang kecil, tapi tetap maju, mendekatkan diri kamu ke hal yang kamu cita-citakan, ke hal yang kamu impikan, ke hal yang ingin kamu tuju. Jangan stuck di dalam jalur yang udah gak berfungsi. Ya, oke. Ini adalah pembacaan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Terima kasih udah nongkrong di sini sama aku. Semoga ada yang bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di pembacaan dan readingan selanjutnya. Namaste.